Oke. Bu Ira, Bu Dia, Bu Habibah gitu. Selama di Mami kelas, ada yang pernah praktek? Atau cuman prakteknya pada saat Zoom sama saya aja? Ya, praktek keseharian begitu. Oh, ada ya Bu ya. Iya, Kembangan nggak Bu, Bu Habibah? iya dikembangkan untuk diri sendiri, untuk orang-orang di sekitar. Bagaimana kita setelah mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Bunda. Masya Allah. Iya, Jadi malam hari, istilahnya adalah perubahan sebelum kita mendapat ilmu dan setelah mendapat ilmunya. Iya, Alhamdulillah. Semoga perubahannya iya, ke arah yang positif ya Bu. iya. Alhamdulillah, Bunda ya. Alhamdulillah. Oke. Tadi. Oh iya, tema kita kan dahsyatnya sholat taubat nih. Iya. Mungkin ada yang punya pengalaman tentang sholat taubat, teman-teman? Ada yang sudah praktek? Budiah barangkali? Bu Ira? Iya, Ya, Budiah? iya Bun. Mm-mm, Eh, Alhamdulillah saya sudah praktek mm-mm. untuk sholat taubat ini. Memang setelah melakukan ini tuh sholat taubat ini kan apalagi kalau kita pernah berbuat salah pada orang yang sudah lama nggak ketemu gitu ya Bun ya. Kita mau minta maaf juga nggak bisa. Betul. Mau apa namanya eh, ini terus istilahnya keberadaan kita nggak tahu, keberadaan dia itu kita nggak tahu, saya nggak tahu, jadi Mm. yaitu tadi salah apa satu-satunya cara dengan sholat taubat itu dengan memohon pada Allah untuk meminta maaf kepada orang tersebut Betul. dan memang ada rasa Mm-mm. apa ya lega gitu ya Bun ya rasa apa paling tidak itu rasa bersalah ini tuh berkurang gitu. Jadi Betul. seperti itu Iya, yang saya betul. rasakan, Betul, saya Budiah. lakukan. Terus setelah itu pengalaman yang dirasakan apa, Budiah? Eh, Perasaan jadi ini pun apa namanya eh, merasa lebih tenang. Jadi setiap setiap saya ingat atau pernah kesal pada seseorang tuh ini saya terus salat taubat itu. Setelah melakukan kesalahan apapun sekecil apapun ingat melakukan sholat taubat pun berusaha untuk melakukan sholat taubat itu. Bagus, Budiah. Saya sedikit cerita ya mengenai sholat taubat yang sudah saya lakukan. Jadi saya pun ini pengalaman kita malam hari ini sharing-sharing pengalaman ya teman-teman. Terus juga selama di Mami kelas selama 1 bulan ini teman-teman yang didapat apa aja nih udah dapat apa aja atau malah nggak dapat apa-apa. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kita malam hari ini tuh serinya sharing-sharing aja gitu. Nah oke. Jadi saya punya pengalaman ya teman-teman mengenai sholat taubat. Ini eh, jadi kalau saya memang sudah rutin, alhamdulillah sudah rutin melaksanakan sholat taubat itu mungkin sekitar 1 tahunan ya teman-teman ya. Jadi kalau awal-awal saya melakukan sholat taubat itu saya catat, saya catat semua nama-nama orang yang pernah saya sakiti. Saya catat juga nama-nama orang yang pernah menyakiti saya. Waktu itu saya pikir itu ada menyakiti saya. Saya catat semuanya itu dapatnya ratusan nama. Dapat ratusan nama, terus kemudian saya sholati satu persatu. Saya minta maaf melalui sholat taubat. Ya seperti yang dilakukan Budiah tadi ya, kurang lebih.
Kalau kita udah nggak pernah ketemu sama orangnya, apalagi nggak tahu keberadaannya di mana, ya barangkali dulu waktu saya masih sekolah, saya bikin salah, atau mungkin pada saat saya masih kecil, saya bikin salah, saya sudah sekarang udah sama teman saya itu udah berpisah jauh gitu. Saya lakukan surat taubat. Dan terutama yang terpenting, eh, penting dan utama itu adalah pada Three Miracle. Three Miracle itu siapa? Orang tua, termasuk mertua, kemudian pasangan dan anak. Ini. Tiga ini yang saya utamakan sholat taubatnya. Tentu saja ya, sholat taubat juga ke Allah juga. Mungkin selama ini saya pernah meninggalkan sholat, saya lakukan sholat taubat juga. Kayak gitu. Ya, baik saya sengaja maupun tidak sengaja, saya melakukan itu. Kemudian saya catat ya. Jadi ini teman-teman kalau cocok bisa dipakai, tapi saya rasa banyak cocoknya. Jadi saya tulis nih nama-nama orang, saya daftarin, nama tetangga-tetangga saya, mungkin saya pernah menyakiti beliau-beliau, atau mungkin yang saya rasa pernah menyakiti saya daftar semuanya, hampir 200-an nama yang saya dapatkan. Lalu saya niati sholat taubat satu persatu. Jadi ada satu hari itu saya pernah sholat taubat sampai 3 jam. Kalau nggak salah itu hari Jumat, nah itu udah dapat sekian puluh orang nama yang di sholat taubati. Kemudian bertahan lagi, besok lagi, sholat taubati nama-namanya, besoknya lagi. Alhamdulillah sampai sudah selesai itu benar-benar ada seperti ada ruang tersendiri dalam hati saya. Artinya saya ada kelegaan tersendiri. Ya, kurang lebih mirip lah sama Budiah tadi. Nah, setelah teman-teman, saya banyak melakukan sholat taubat, itu ya saya sampai sekarang pun masih tetap ya Alhamdulillah Allah beri saya istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat taubat. Alhamdulillah saya terus melakukannya sampai sekarang ini. Jadi ya saya juga sama ya seperti Budia, melakukan kesalahan kecil apapun saya langsung istighfar dan melakukan sholat taubat ya sesegera mungkin. Itu ya kita kan manusia ya nggak luput dari salah itu pasti ya teman-teman ya. Saya pun juga melakukannya, jadi saya udah rutin sholat taubat itu kurang lebih 1 tahunan ini. Nah, ini nih ada banyak hal-hal lucu yang nggak masuk akal, tetapi terjadi gitu dalam hidup saya. Mungkin Budia ada juga cerita-cerita yang seperti itu, atau teman-teman yang lain ya. Jadi kayak kemarin tuh kejadian yang baru aja sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Ya, saya butuh uang tuh, teman-teman. Sebenarnya ada, uang itu di ATM ada, di tabungan juga ada. Cuman saya nggak kepengen ngurangi isi ATM gitu. Terus kemudian saya sholat taubati atas apa yang telah saya lakukan hari kemarin. Dan saya sholat taubati juga untuk hari ini yang belum terjadi jika saya punya kesalahan-kesalahan sama Allah. Terus setelah itu saya afirmasikan diri saya mendapatkan uang amplop ya, saya afirmasikan dapat amplop sekian ratus ribu yang memang itu adalah kebutuhan saya hari itu. Dah, Masya alhamdulillah. Allah. Saya nggak tahu dari mana atau bagaimana atau kalau terus kemudian saya pergi ngaji ya teman-teman hari Sabtu Minggu kan saya pergi ngaji ya itu adalah ngaji perdana saya ditanyai sama guru saya kenapa kok pengen belajar ngaji nah saya maksudnya itu ngajinya itu memperbaiki makrot huruf itulah ya teman-teman ya makrot huruf itu saya perbaiki terus juga saya belajar nada-nada untuk baca Al-Quran di situ. Beliau tanya, kenapa kok mau belajar Al-Quran? Saya jawab bahwa ini adalah perintah Allah dan Al-Quran ini adalah obat dari semua persoalan yang kita hadapi. Al-Quran ini obat, gitu. Saya jawab kayak gitu. Dan saya ceritakan bahwa saya adalah seorang safeter. Jadi saya bisa bantu orang-orang yang mengalami persoalan emosi. Nah, juga persoalan fisik.
Saya katakan seperti, nah alhamdulillah tuh nggak nyangka ternyata ibu-ibu yang ada di situ tuh banyak yang, oh kalau gitu saya mau Mbak diterapi, saya mau diterapi. Itu benar-benar di luar, nggak 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 nyangka kayak gitu gitu antusiasnya. Langsung aja deh mereka mau saya terapi di situ saat itu juga. Setelah selesai pengajian saya terapi mereka. Alhamdulillah teman-teman, ternyata ajaibnya saya dapat amplop yang jumlahnya persis dengan yang saya butuhkan. Jadi alhamdulillah saya nggak mengurangi isi ATM. Nah, hal itu sering sekali terjadi dalam hidup saya itu sering sekali seperti itu, teman-teman. Sering sekali. Ya, jadi kayak gitu. Terus kemudian Sabtu kemarin pun juga kayak gitu. Saya butuh uang sekitar 300.000 lebih dikit untuk bayar COD. Jadi saya belanja dulu, bayarnya di rumah COD. Saya nggak tahu nih nanti dapat rezeki dan padahal sebenarnya ada uang di ATM itu ada. Cuman saya cuman minta Allah hari ini saya bisa dapat keajaiban. Maksudnya itu untuk bisa bayar tanpa saya mengurangi isi di ATM saya gitu. Ternyata saya ngaji lagi, itu di tempat yang berbeda. Kejadian lagi kayak gitu. Masya Allah tuh Alhamdulillah. Jadi udah nggak, udah nggak kepikiran lagi untuk khawatir uang itu udah nggak ada lagi gitu loh. Alhamdulillah udah terbentuk tuh polanya gitu teman-teman. Jadi saya sendiri pun sekarang nggak ada mengalami khawatir besok butuh uang sekian. Nah ini tuh juga lucu juga hari ini teman-teman. Hari ini tuh lucu juga teman-teman. Jadi saya ingin belajar hipnosis ya. Saya ingin belajar hipnosis bentar. Oke. Saya mau belajar hipnosis itu di bulan Januari nanti di Surabaya. Saya belum tahu sih tanggalnya. Tadi tanya-tanya butuh uang sekitar 3.900.000 untuk belajar hipnosis itu. Terus kemudian ya udah, Bismillah ya Kak, kalau saya ada rezeki ikut, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Hal lucu terjadi. Jadi itu saya juga chattingnya itu sore, sore ini tadi kejadian. Dan sore ini tadi juga saya dapat transferan masuk 3 juta. Itu Masya Allah banget tuh. Jadi ada orang ya, saya pernah ikut arisan, tapi kemudian orangnya bulat nggak bayar-bayar. Akhirnya saya udah nggak mikirin itu, nggak ini ya sudahlah, udah terserah Allah yang ngatur. Nanti datang sendiri pada saat waktu yang tepat. Saya pikir waktu itu seperti itu. Dan alhamdulillah sore ini tadi ditransfer sama orangnya. Saya nggak pernah minta-minta sama orangnya, nggak pernah. Ayo bayar bayar arisannya gitu, nggak pernah sama sekali. Tapi tiba-tiba pada saat saya butuh uang itu datang. Itu masya Allah banget ya teman-teman. Dan kejadian kayak gitu itu bukan cuma sekali, dua kali, tiga kali, tapi bisa dikatakan hampir setiap saya butuh uang itu datang. Hampir setiap Masya saya Allah. butuh. Terus juga pernah lucu teman-teman. Saya ini pengalaman jujur sekali ya. Jadi saya tuh kelas 3 SD, sejak kelas 3 SD saya tuh kepengen banget jadi psikolog. Sejak kelas 3 SD, jadi sekitar usia 9 tahun ya. Kelas 3 usia 9 tahun. Nah, pengen jadi psikolog. Tapi alhamdulillah, melalui lika-liku kehidupan, belum masuk. Nah, kemarin itu, sekitar 1 bulanan yang lalu ya, saya itu malam nggak bisa tidur. Saya zikir ya Allah, ya udah saya banyak istighfar aja. Kenapa ya saya nggak bisa tidur? Mbak terbangun dan nggak bisa tidur kembali. Saya berbanyak istighfar dan dalam istighfar saya zikir itu saya sholat tobat, sholat tobat kemudian istighfar gitu. Berbanyak zikir istighfar. Alhamdulillah tuh teman-teman. Tiba-tiba saya teringat dengan cita-cita saya 30 tahun yang lalu. Nah, terus kemudian saya buka buka Google.
Begitu sekali buka, saya langsung dapet ini, apa namanya? Jadi kayak universitas yang bisa kuliah itu online, secara online di Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, mungkin Bu Dia kalau orang Surabaya tahu itu. Itu ternyata bisa online. Saya langsung hubungi pagi. Pagi saya daftar, dihubungi sama adminnya, kemudian adminnya bilang, "Ibu, kalau daftar hari ini, Ibu dapat diskon 50%. Ya, karena ibu adalah pendaftar pertama, katanya gitu. Jadi dapat diskon 50%. Saya nggak tahu memang benar pertama atau enggak. Saya nggak tahu emang itu ada diskon atau enggak. Saya nggak tahu. Tapi dapat diskon 50%. Waktu itu sekitar saya harus bayar 1.500.000 teman-teman untuk daftar. Oke Mbak, saya bilang gitu. Insya Allah siang ya, gitu. Saya belum selesai ngetik, ternyata tiba-tiba ada transferan masuk, teman-teman. Jadi ada transferan masuk ya sekitar 1.500.000. Dari siapa? Dari salah satu peserta-peserta saya dulu, ya. Ya, kalau dulu kan saya pernah adain kelas ya, teman-teman, kelas berbayar. Berbayarnya itu 250.000 dan itu programnya selama 6 bulan. Nah, gitu. Jadi program membuang energi negatif itu 250.000 per bulan sampai 6 bulan. Beliau belum pernah bayar, tapi beliau ikutan gitu. Nah, dan di saat saya butuh itu, ternyata ada transferan masuk. Hah? Ya Allah, itu benar-benar rasanya itu, aduh, luar biasa banget gitu loh. Maksudnya itu, kok bisa ya gitu. Maksudnya itu, saat saya butuh, uang datang. Saat saya butuh, uang datang. Jadi kayak saya itu kayak punya deposit di dalam semesta, ya, dan deposit itu bisa keluar sendiri pada saat saya butuh gitu. Jadi ini lucu ya, kalau memang teman-teman nggak percaya nggak apa-apa, terserah. Jadi ini benar-benar lucu gitu loh bagi saya itu, dan itu kejadian kayak gitu tuh bukan cuman sekali, 2 kali, 3 kali, saya berulang-ulang kali seperti itu kejadiannya. Mirip-mirip gitulah, mirip-mirip kayak gitu kejadiannya itu berulang-ulang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi dulu ya, teman-teman, kalau dulu dengan saya sebelum jadi trainer seperti sekarang, saya adalah seorang guru private, guru saya ngajar, bener ya guru private. Mungkin teman-teman, wah guru private kan gajinya banyak. Ya, kalau di kota mungkin iya, saya di kampung, teman-teman. Kalau sekali kunjungan berapa sih? Paling 10.000 gitu loh. Dan saya dapatnya itu sekitar 1 jutaan tiap tiap ini apa namanya? Ada Bu, ada rekamannya Bu El. Jadi tiap datang ke murid gitu, itu cukup buat beli bensin gitu. Alhamdulillah karena memang dulu itu gitu teman-teman. Kalau besok belum bayar listrik gimana? Kalau besok belum bisa bayar air, terus besok makan apa, beli gas, itu selalu khawatir. Tetapi semenjak saya rutin melakukan sholat taubat, teman-teman, alhamdulillah rasa khawatir itu nggak ada, hilang. Alhamdulillah karena memang dari sholat taubat itu juga, kemudian ada pola-pola, terbentuk pola. Nah, saya ceritakan sedikit ya, teman-teman, mengenai cara kerja otak. Kita kan punya pikiran nih, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Jadi pikiran sadar itu 12%, sedangkan bawah sadar itu 88%. Nah, 88%. iya, rezeki kita itu bekerja berdasarkan pikiran kita. Dan 12%. pikiran kita bekerja berdasarkan data. Ingat ya, pikiran kita bekerja berdasarkan data. Maksudnya gini, kalau data teman-teman gajinya misalkan 3 juta, terus teman-teman, oh enggak gini aja, mau yang bolehlah cerita ini. Misalkan gajinya 3 juta, kemudian teman-teman kepengen gaji misalkan 100 juta. Nah, pertanyaan saya, gaji itu ada nggak di data otak itu 100 juta? Belum ada kan? Nah, itu yang perlu ditanamkan ke dalam diri teman-teman. Saya sudah pernah bikin goal setting dari yang cuma jutaan ke ratusan juta.
itu ngoyonya minta ampun nggak bisa, teman-teman. Jadi ini nggak tahu ya. Kalau misalkan teman-teman bisa ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini saya pengalaman saya. Jadi saya sharing pengalaman saya, teman-teman ya. Nah, tetapi kalau naiknya pelan-pelan itu saya bisa. Jadi misalkan dari 3 juta kemudian ke 5 juta, dari 5 juta 7 juta itu bisa. Jadi kayak naik tangga pelan 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 pelan. Itu saya bisa. Tapi kalau langsung jret naik, saya belum pernah ngalamin kayak gitu. Bisanya itu kalau langsung naik gitu, langsung turunnya pun juga anjlok. Kenapa? Karena nggak ada data di dalam pikiran kita. Ya, data sekian juta itu belum ada. Kita perlu menanamkan data itu terlebih dahulu. Nah, cara menanamkannya ada berbagai macam cara, teman-teman. Yang pertama, teman-teman belajar untuk belanja barang yang harganya lebih tinggi dari biasanya. Ini saya ini saya sharing pengalaman ya, teman-teman. Jadi yang namanya pengalaman, kalau memang cocok silahkan dipakai, kalau nggak cocok ditinggal nggak apa-apa. Ya, karena ini bukan ilmu pasti, bukan ilmu akurat gitu. Ini pengalaman. Nanti setiap orang akan memiliki kecerdasan masing-masing gitu loh. Kalau cocok silahkan, kalau enggak apa-apa. Jadi pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan kayak gitu. Kalau itu bisa dijangkau, jadi kayak naik tangga. Karena datanya belum ada. Nah, sama. Hidup rezeki itu berpola, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sekarang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan, pikirannya adalah bagaimana, misal nih, mau bayar SPP anak besok 500.000. Kemudian, teman-teman mikirnya gini, gimana ya, saya besok, sedangkan sekarang masih pegang uangnya baru 10.000 misalkan. Berarti kan jauh banget ya, berarti kan memang kurangnya tuh 500.000. Nah, kalau yang ada dalam data pikiran teman-teman, teman-teman kebiasaan kalau 500 utang, maka yang akan solusi yang akan teman-teman dapatkan itu adalah hutang. Karena apa? Pikiran, rezeki kita, pola rezeki kita itu bekerja berdasarkan data. Nah, data yang ada, kalau kamu dapat 500.000 besok dalam waktu yang mepet, kamu harus hutang. Maka itu yang akan keluar solusinya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, saya amat sangat menyarankan untuk teman-teman melakukan sholat taubat, ber, apa ya, supaya untuk membentuk pola yang baru, merusak pola yang lama, seperti itu. Nah, kalau untuk, tapi ya ini terserah teman-teman ya, senyamannya ya, nggak ada paksaan untuk melakukan hal ini nih, berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan itu saya bagikan ke teman-teman. Ada juga di grup itu beliau ada amanah ya hutang. Terus kemudian saya anjurkan, udah ibu kalau gitu sekarang ibu apa namanya lakukan sholat taubat selama 40 hari tanpa terputus. Jadi kalau misalkan ibu punya hutang pada bank A misalkan, satu, lakukan permintaan maaf dulu ke Allah. Ya Allah, saya mohon maaf. Saya sudah melakukan riba yang tidak engkau sukai pada hutang kepada apa ini? Oh, tadi sebentar. Oke. Hmm. Pada Bank A, aku mohon ampun, aku mohon ampun kepadamu dan aku hanya apa namanya? Meminta pertolongan kepadamu ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa membayar hutang-hutangku karenamu. Itu jadi gitu ya, memutus pola hutangnya. Alhamdulillah beliau cerita setelah melakukan sholat taubat selama 40 hari itu hutangnya udah mulai berangsur, teman-teman. Udah mulai berangsur dan alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Nah, teman-teman boleh itu namanya Bu Sari ya, ada. Oh, tapi nggak ada di grup Mami, ada di grup Miracle ya, teman-temannya ada di gabung di grup Miracle itu ada namanya Bu Sari. Itu beliau praktek ya sholat taubatnya. Jadi 40 hari. Nah, gimana nih Bun? Kalau saya punya amanah tetapi
Kan perempuan nih, pasti ada halangan ya. Misalkan nih teman-teman dapat 10 hari tiba-tiba berhalangan ya untuk melakukan sholat taubat selama 7 hari misalkan. Maka saya sarankan kayak gini, 10 hari terus kemudian mulai sholat taubat lagi setelah selesai yang 7 hari itu, halangan 7 harinya itu, hitung itu adalah hari ke-11 ya hari ke-11 saya bilang gitu jadi hitungnya kayak gitu oh gitu jadi kalau misalkan memang nanti saya misalkan nih hari ke-35 berhalangan lagi 7 hari misalkan ya udah setelah halangan selesai hitung lagi hari ke-36 nah, seperti itu sampai 40 hari teman-teman jangan putus kalau putus berarti diulang lagi dari awal kayak gitu itu alhamdulillah beliau nggak ada hutang. Apa ini? Bunda nanti ada rekam. Oh ya ada. Surat tobatnya jamnya polisi yang pun boleh bebas. Ya, bebas kalau jam untuk surat tobat kecuali setelah asar itu kan nggak boleh ya kita sholat setelah subuh itu kan nggak boleh ya kecuali waktu-waktu yang dilarang untuk sholat itu jangan lakukan gitu. Memang lebih baik lagi tapi terserah sih nyamannya ya. Kadang ada orang, saya tuh nyaman kalau sholatnya siang hari pun gitu. Saat anak tidur, saat suami kerja, saat saya di rumah sama anak tapi anak tidur itu bisa khusyuk banget dan suami nggak tahu kalau saya nangis. Silahkan, nggak apa-apa, senyamannya teman-teman. Ya, senyamannya teman-teman. Dan itu benar-benar kalau kita buka Al-Quran pun juga gitu ya teman-teman. Di surat An-Nur, kalau nggak salah ayat berapa ya, itu kan ada yang untuk ketika kita minta maaf, Allah akan turunkan hujan dari langit. Itu ada kok ayatnya. Saya lupa An-Nur ayat berapa. Ada yang tahu itu teman-teman? Bun, gimana caranya untuk semangat, Bun? Sholat tobat kadang suka bolong-bolong. Nah, itu kembali lagi ke ibu sendiri, Bu Ira. Gimana caranya biar semangat? Ya, yang pertama niat. Hmm, niatnya harus kuat, kuat, pegang kenceng-kenceng, pegang erat-erat. Niatnya harus kuat, Bu. Ya, niatnya dulu yang pertama dia niatnya harus kuat. Itu cari alasan kenapa ibu harus sholat taubat. Tulis itu sebanyak-banyaknya. Itu alasannya supaya nggak bolong-bolong itu memang niatnya yang harus kuat. Itu yang pertama. Niat itu kekuatannya besar sekali, teman-teman. Besar sekali. Saya sudah merasakannya itu. Jadi dulu sebelum jadi safety ya, saya sebelum jadi trainer seperti ini, saya sering sekali pengen mengikuti kelas berbayar. Tetapi alhamdulillah sebagai guru private yang gajinya 1 juta waktu itu, alhamdulillah banget belum bisa ikut. Tetapi ketika saya punya niat ya Allah, saya pengen cari ilmu ini supaya saya bisa bantu banyak orang. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah banget. Rezeki itu ada aja, seperti yang saya ceritakan tadi sore itu. Saya pengen belajar hipnosis, saya butuh uang 3.900.000, ya. Alhamdulillah ada masuk rekening 3 juta dari orang yang sudah saya lupakan. Alhamdulillah banget ya gitu teman-teman. Alhamdulillah. Aku juga pun merasakan sholat tobat segala urusan sholat. Oh, Masya Allah, Bu Munaya. Oh, iya, ada hadir ya Bu Munaya. Nah, itu Bu Sari, Bu. Yang praktek juga. Bu Munaya kenal kalau sama Bu Sari. Tuh, praktek ya. Alhamdulillah beliau cerita amanahnya sudah semakin sedikit sekarang. Alhamdulillah. Iya, Bu Munaya. Boleh dong cerita, sharing-sharing dapat apa aja nih dari sholat tobatnya. Bagaimana caranya mengisi data positif ke pikiran dan merusak data yang lama atau negatif? Alhamdulillah aman-aman juga sedikit-sedikit sudah kebayar. Oh, Masya Allah, Bu Munaya. Alhamdulillah ya Bu, Masya Allah. Bagaimana cara mengisi data positif?
kepikiran untuk merusak data yang lama atau data yang negatif. Jadi data negatif itu nggak selalu buruk ya teman-teman. Terkadang kita itu juga butuh yang namanya data negatif. Kalau positif terus itu pun juga nggak bisa. Misal nih teman-teman, teman-teman dapet WA nih. Misalkan nih, saya pernah kejadian ya, ini Budiah deh. Budiah belum kenal saya, misalnya ada orang yang nggak kenal. Bu, tolong dong transfer 1 juta sekarang. Nah, kalau ibu belum kenal kan, kalau ibu positif aja, langsung deh ditransfer. Wah, iya nih, kebetulan saya ada duit nih, transfer aja. Itu kan juga nggak bagus. Data negatif pun kita butuh, teman-teman. Untuk apa ya? Untuk menjaga diri kita, gitu. Ya, tapi mungkin yang dimaksud Budia, pertanyaan di sini ini, mungkin data negatif untuk berusaha itu adalah hal-hal yang tidak baik ya. Barangkali seperti itu. Atau yang dimaksud Bu Dia ini adalah pengalaman yang tidak baik atau bagaimana, Bu? Atau mungkin maksudnya Iya, itu Bu. pikirannya lebih ke positif itu atau bagaimana, Bu? Iya, misalnya tadi kayak Bu Mami kan untuk menyarankan pikiranku adalah untuk ini ya, Bu apa harus ada data ya Bu ya. Hmm. Dan nanti eh, suatu saat misalnya ini hari ini saya tuh butuh uang untuk beli token listrik gitu. Sedangkan di ATM ternyata kan eh, kurang uangnya gitu. Nah, maksud saya gimana caranya? Ya memang kebetulan kebetulan itu memang di saya tuh lagi memang nggak ada uang istilahnya untuk beli token gitu Bun. Nah, Nah, untuk mengisi data tadi kan Bu Mami ini ya eh, pas butuh pas ada gitu ya Bu ya. betul. Nah, saya saya tuh eh, kepingin juga seperti itu gitu Bun. Iya. Pertanyaannya bagus banget, Bu Dia. Ini mewakili pertanyaan teman-teman ya. Mungkin kayak gitu. Jadi, betul. Jadi itu di data di dalam pikiran kita yang bekerja. Kalau datanya seperti yang saya ceritakan tadi, ketika Anda butuh banget uang, Iya, kalau biasanya Anda kalau butuh uang itu Anda larinya hutang, maka Anda akan hutang. Nah, itu yang perlu dirusak iya. datanya. Nah, Nah, itu maksud saya iya, betul, jangan betul. sampai utang gitu ya Nah, Bun ya. ini saya punya pengalaman ya, teman-teman. Jadi merusak data itu prosesnya, wow, keren banget. Nggak enak banget, teman-teman. Jadi kayak orang sakau. Saya pernah cerita ini Oh, di Zoom yang mana ya? Saya pernah cerita itu. Saya sendiri pun juga. Tapi ketika data itu sudah rusak, data yang lama itu sudah tersingkirkan, otomatis data baru itu yang positif yang datang. Jadi gini, ini pengalaman saya ya, teman-teman ya. Saya tekankan lagi disclaimer bahwa malam hari ini kita sharing-sharing pengalaman saya. Yang namanya pengalaman itu teman-teman bisa cocok, bisa enggak. Oke? Karena setiap orang akan memiliki mesin kecerdasannya masing-masing yang sangat hebat luar biasa. Tapi enggak salah kalau teman-teman mau mencoba cara saya. Siapa tahu cocok. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Saya untuk merusak data itu ada pengalaman teman-teman. Saya pun juga Bu. Saya juga dulu itu juga orang mantan penghutang. Mantan orang kalau karena saya bisa ngomong kalau saya butuh larinya ke hutang. Ya itu, karena itulah pola yang ada dalam diri saya dulu, teman-teman. Nah, cara merusaknya bagaimana? Jadi suatu hari saya itu butuh untuk bayar sekolah anak saya waktu itu mau perpisahan TK ya tahun 2023 saya butuh sekitar 700.000 terus kemudian saya nggak ada uang waktu itu saya nggak ada uang saya ya karena memang kan saya sudah melakukan sholat taubat ya teman-teman waktu itu juga kalau wisuda itu kan berarti sekitar pertengahan tahun 2023. Nah itu saya juga sudah banyak melakukan sholat taubat dan saya cuman
meyakini satu hal. Allah itu, coba saya tanya teman-teman, tujuan Allah untuk menciptakan manusia itu apa sih tujuannya? Menurut teman-teman apa? Apa, Bu? Untuk Untuk dibahagiakan. Iya, betul. Supaya manusia itu bahagia. Untuk kita jadi mulia, untuk kita jadi bahagia. Mulia. Benar nggak? Yakin nggak, teman-teman? Kalau Allah nyiptain kita itu adalah untuk bahagia, yakin nggak? Iya, yakin karena itu memang kita diciptakan untuk bahagia dan mendapatkan kemuliaan. Udah tercerahkan ini kemarin. Bu Habibah, Bu El. Ya, betul. Allah itu menciptakan Nah, dia untuk bahagia dan hidup bahagia dan mulia. Buktinya apa? Ketika ada di surat apa ya? Kemarin saya sharing ya, teman-teman ya, ada di surat apa ya? Saya lupa. Ini tadi nggak persiapan sih, karena memang saya bukan penghafal ayat-ayat ya, tapi kalau mau buka itu ada ayat apa ya kemarin ya? Saya lupa. Udah, nanti saya sharing di grup deh ayatnya. Ada kan? Memang eh, jadi pada saat Allah menciptakan Nabi Adam dan Ibunda Hawa di surga itu Allah bilang makan dan minumlah kamu di sini gitu maksudnya di surga itu. Nah, itu adalah pertama kali penciptaan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Jadi memang fasilitas surga itu diberikan untuk Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Nah, kita itu adalah aslinya adalah makhluk surga. Kita bukan makhluk bumi, tetapi kita adalah makhluk surga. Yang memang surga itu diciptakan untuk kita bahagia, mulia bahagia. Nah, yakin nggak seberapa yakin teman-teman kalau memang Allah itu menciptakan kita untuk hidup bahagia dan mulia. Seberapa persen yakinnya? Berapa persen coba yakinnya? 1000% pun 1000% yakin ya Budia ya. yakin. Yakin. Nah, itu loh, mindset seperti itu yang perlu ditanamkan. Misal nih, teman-teman besok ya, butuh token listrik nih. Token listrik sekarang nih, udah yakin aja bahwa apapun yang terjadi besok itu adalah bentuk cintanya Allah. Allah mau bahagiain. Kalau saya lakukan adalah saya perbanyak istighfar, perbanyak sholat taubat juga gitu. Kemudian setelah ya tetap teman-teman pun juga tetap berusaha. Mungkin yang istilahnya teman-teman penjual ya tetap jualan, tetap kita tetap butuh ikhtiar apa istilahnya? Kita butuh ikhtiar untuk bergerak, ikhtiar untuk kita butuh tetap ikhtiar dan kita butuh ibadah kayak gitu. Tetap lakukan aktivitas seperti biasa, tapi ibadah pun juga semakin kencengin. Minta sama Allah. Dengan cara kalau saya itu membayangkan saya ya, kayak tadi cerita saya itu saya butuh uang 700 ribu untuk sekolah anak saya bayangkan saya dapat uang 700 ribu. Entah bagaimana caranya. Sampai saya bayangin gini, ya Allah udah aku manut, aku nurut sama Allah. Besok kalau misalkan guru TK-nya datengin ke rumah, terus mau maki-maki saya, bahkan mau nyeret saya ke penjara pun terserah Allah. Saya manut, saya nurut. Pokoknya apapun yang terjadi nanti itu adalah bentuk cintanya Allah ke aku. Dan aku pun itu sudah berusaha ya, teman-teman. Bukan berarti saya nggak diem. Nggak, ini kan pola saya itu adalah pola lama itu adalah pola hutang. Ya nggak? Jadi sekarang pun saya pun solusinya kayak gitu. Saya coba pinjam kakak saya pinjam teman saya, alhamdulillah zong teman-teman. Lalu ya saya lakukan itu, saya lakukan juga doa para nabi. Saya baca doa para nabi setelah sholat. Udah manut sama Allah, udah manut wes apapun terserah Allah. Saya sudah berikhtiar,
nggak dapat, saya sudah terserah Allah. Besok kalau saya itu dalam hati ngomong kayak gitu, besok kalau gurunya datang maki-maki saya, nyeret saya, suruh ke penjara karena uang 700.000, nggak terserah. Kan kayak gitu ya, pikirannya tuh kayak dilebih-lebihkan gitu ya, khawatirnya itu lebih-lebihan ya. Nah, alhamdulillah teman-teman selesai itu, saya lipat mukena saya, nggak lama ada WA masuk. Teman saya, ya minta nomor rekeningnya. Aku mau kasih angpau sama anakmu kayak gitu. Masya Allah itu. Nah, dari situlah awal mula saya sadar bahwa oh, hutang ini perlu diputus rantainya. Ya, perlu diputus nih rantainya supaya berhenti. Kalau enggak, maka akan seperti buktinya ini berarti petunjuk nih dari Allah. Ketika saya butuh uang itu sebenarnya saya nggak butuh utang. Saya butuhnya dari Allah gitu. Saya butuhnya datang ke Allah. Oh, begini ya. Ternyata saya dapat transferan waktu itu lebih. Saya dapat sekitar 1 juta. Ya, alhamdulillah kayak gitu. Itu padahal saya nggak pernah minta dan saya tuh udah lama sekali nggak komunikasi sama teman saya. Teman saya ini kerja di Taiwan, teman-teman jadi TKW di sana. Itu udah sekitar 8 bulan kita nggak pernah ada komunikasi. Tiba-tiba dia transfer, dia minta rekening transfer. Ya Allah, jadi saya itu waktu itu langsung nangis ya Allah, mudah banget ya. Nah, dari situ saya sadar, ketika saya butuh uang, sebenarnya saya nggak butuh orang lain. Yang saya butuhkan adalah Allah. Nah, dari pola itu, teman-teman, akhirnya ketika saya butuh uang, saya sudah bertekad bulat, berkomitmen untuk tidak berhutang, untuk berhenti hutang, berhenti. Pokoknya berhenti, saya harus bisa jalannya ke Allah, larinya ke Allah gitu. Nah, suatu hari saya butuh untuk STHT, STHT-nya Chef, trainernya Chef itu STHT. Saya butuh uang sekitar 5.800.000 ya kalau nggak salah waktu itu untuk jadi STHT. Diberi waktu cuman 1 minggu, ya. Alhamdulillah. Dan waktu itu 2023 itu belum ada tabungan saya, teman-teman. Belum ada tabungan, belum ada juga ATM pun juga. Alhamdulillah belum ada isinya, ya. Waktu itu Alhamdulillah teman-teman saya melakukan ini. Saya sebar tuh ke WA semuanya. Ayo siapa yang butuh bantuan untuk terapi emosi. Nah, supaya lebih tenang, saya sebar semuanya itu saya lakukan perbuatan baik ya. Saya sebar semuanya siapa yang butuh. Ternyata ada beberapa orang, ada sekitar 10 atau 13 orang waktu itu. Ayo Pak, ayo saya bantu dengan chef. Saya bantu dengan chef. Saya perbanyak berbuat baik. Terus kemudian saya ada banyak buku ya, teman-teman. Jadi buku-buku yang sudah lama, yang saya sudah baca, yang nggak saya pakai itu saya ringkes teman-teman, terus kemudian saya kirimkan ke teman saya yang dia itu hobi baca. Ada satu kardus gitu, sekitar satu kardus aqua. Terus saya lakukan itu, terus saya buka lemari saya, lemari baju saya, kemudian saya keluarkan baju-baju yang udah nggak kepake, mungkin saya sudah bosen, saya keluarkan semuanya, saya bagikan ke orang lain. Saya lakukan banyak perbuatan baik. Pokoknya waktu itu saya sudah ngomong, ya Allah, jika saya pengen jadi trainer supaya saya bisa bantu lebih banyak orang lagi terangkat penderitaannya agar mereka hidup lebih mulia dan bahagia. Saya niatnya seperti itu. Dan saya dalam hati udah nggak mau hutang, udah karena memang kalau uang 5.800.000 itu hutang di mana gitu. Saya nggak ada gambar, nggak saya emang paling nggak suka hutang gitu loh. Di mana? Kalau mungkin kalau 100-200 ribu saya bisa dapetin, tapi kalau 5.800.000 kemana? Saya berusaha, tapi saya ngomong sama orang tua. Saya ngomong saya butuh uang sekian juta untuk. Alhamdulillah tidak dapat bantuan dari orang tua. Jadi saya lakukan itu, saya lakukan banyak kebaikan, teman-teman. Banyak kebaikan dari waktu saya. Nah, lanjut lagi ya.
Nah, tadi itu kan saya bantu orang-orang mengatasi masalah emosi ya. Yang ada sekitar 13 orang yang daftar. Saya nggak meminta uang. Kalau memang mereka mau silakan. Kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Jadi benar-benar sukarela, terserah mereka. Alhamdulillah, dari situ ada yang beli madu. Madunya safe. Saya kasih contoh ya. Ada salah satu peserta waktu itu, beliau beli madu. Saya sarankan untuk beli madu. Madunya safe kayak gini ya. Nggak kelihatan ya teman-teman hijau ya. Ya pokoknya beli madunya Chef. Alhamdulillah. Dan pas banget waktu itu saya dapat bonus dari Chef itu 2 pack. 3 pack, 3 pack. Saya dapat bonus 3 pack. Beliau itu orang Kalimantan. Udah Pak, kalau gitu beli 2 pack aja sekalian. Itu 1 kilo isinya 4 botol. Akhirnya beliau beli. Nah, harganya 1 pack itu kan 200. Eh, Waktu itu 250 ya. 250 itu belum ongkir ya. Nah, beliau itu transfernya, Masya Allah, ditransfer 700.000. Jadi 500 buat beli apa namanya madunya. Kemudian yang 200.000 itu untuk fee saya sudah bantu beliau yang punya persoalan sama teman kerjanya. Alhamdulillah. Gitu. Dah deh, jadi kan 700.000 itu untuk saya. Karena kan saya menjual madu yang saya dapatkan dari fee dari Logos ya, dari Chef ya, dari Logos itu. Nah, alhamdulillah tuh teman-teman 700.000. Wah, lumayan lah. Tinggal kurang 5.100.000. Entah gimana. 2 hari setelah itu, ketika saya berkomitmen ya, komitmen nekat, pokoknya, dah ya Allah, pokoknya ya Allah, ini saya udah berhenti nggak berhutang gitu. Alhamdulillah ada transferan masuk tuh. Dari piutang, orang piutang. Orang piutang itu masuk. Ada sekitar 1 juta berapa ya waktu itu? 1.500.000 atau berapa gitu. Alhamdulillah ya Allah. Dia terkumpul nih. Terus juga besoknya Bu Farida itu telepon saya. Mbak, gimana? Udah terkumpul belum? Belum, Bu. Ini masih sekitar belum ada 1 juta lebih, sekitar 2 jutaan, baru sekitar 2 jutaan gitu. Terus saya mau kasih kabar gembira nih buat Mbak Yanti. Apa nih Bu? Alhamdulillah ya, Mbak Yanti banyak prestasinya di Chef. Alhamdulillah ini dapat diskon dari Pak Faiz. Jadi waktu itu saya cuman bayar sekitar 2.300.000-an kalau nggak salah. Pokoknya dari uang saya itu masih ada sisa 300.000, teman-teman. Saya lupa jumlah piutang yang masuk itu berapa tepatnya, saya lupa. Pokoknya ada plus 300.000, ada lebihan 300.000. Masya Allah gitu. Jadi intinya, kalau teman-teman memang pengen memutus pola itu, satu, niat yang kuat ya. Kenapa? Ketika Anda pengen memutus pola, itu enggak enak, teman-teman. Bukan sakau. Saya memang nggak pernah sakau ya. Cuman saya pernah dengar kalau orang sakau itu kan ketagihan berlebihan ya pikirannya mengganggu seperti itu. Nah, itu juga terjadi teman-teman. Kalau Nggak mau, boleh dan itu ya. kenapa? Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau mau memutus itu bener-bener nggak enak teman-teman. Pikirannya, ayo hutang aja, ayo hutang ini. Enggak. Ayo, iya, iya, ayo berangkat. Ini. Jadi benar-benar perang antara pikiran dan perasaan itu perang. Nah, itu yang menang mana? Perlu teman-teman ketahui, saya berikan rahasia ya. Pikiran itu molak-malik. Nah, apa ya? Bahasa Jawanya itu molak-malik. Bahasa Indonesianya apa ya? Berubah-berubah. Pikiran itu sifatnya berubah-berubah, teman-teman. Sifatnya berubah. Kalau teman-teman ada dalam kondisi, ayo berhutang, ayo berhutang, ayo berhutang. Teman-teman nekat mau, udah bertahan aja. Pikiran itu bisiki, ayo berhutang itu paling cuma 2 hari, 3 hari setelah itu dia nyerah. Pokoknya ininya ini harus kuat. Tekadnya harus kuat, niatnya, komitmennya itu harus kuat. Itu yang pertama.
Dan itulah dari situ saya paham, oh memutus pola seperti ini untuk mendatangkan keajaiban. Setelah itu ya nggak tahu, setiap kali saya butuh uang datang, setiap kali butuh uang datang, butuh uang datang. Seperti itu polanya sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya, jadi ini yang saya sharingkan ke teman-teman. Silahkan dipraktekkan. Pun saya cocok nggak? Ya nggak tahu. Kalau Anda nggak praktek ya saya nggak tahu. Ya nanti kalau misalnya memang teman-teman butuh konsultasi silahkan. Saya akan berikan solusi yang sesuai saya tahu, sesuai pengalaman dan pengetahuan saya. Silahkan nggak apa-apa dengan senang hati. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi 5.800.000 saya dikasih waktu 1 minggu, tetapi saya alhamdulillah bisa selesai dalam waktu 3 hari. Alhamdulillah. Jadi itu memang dari tekad bulat, saya nggak mau utang. Pokoknya Allah aja yang nolong. Pokoknya saya yakin Allah mencintai aku yakin Allah berniat untuk membahagiakanku, memuliakanku, aku yakin dengan sangat-sangat yakin, maka apapun yang terjadi dalam hidupku nanti itu adalah bentuk cintanya Allah ke aku. Itu Bu, yakinnya seperti itu. Nah, jadi dasarnya teman-teman kalau mau merubah mindset baru, keyakinan yang ditanamkan itu harus benar-benar besar. Itu aja. Keyakinan ditanamkan dalam pikiran teman-teman harus benar-benar besar. Dah, gitu. Oke, Bu Dia. Itu jawaban saya, Bu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Waktu jadi ini ya Bu ya, diimbangi dengan perbuatan baik ya Bu ya, di samping kita apa beribadah dengan sholat taubat istighfar juga diimbangi dengan perbuatan baik ya Bu ya untuk ini actionnya itu ya Bu ya. Betul sekali. Jadi kayak perbuatan baik itu kayak kita itu Ya, nabung gitu loh. Nabung saldo di iya, semesta. Kayak gitu, Bu. betul betul betul. Mm-mm. Ya. Iya, betul. Betul. Itu yang saya lakukan. Istilahnya ini berarti istilahnya ini hidup hidup pas-pasan ya Bu, pas butuh pas ada. Iya, betul. Tetapi itu tuh apa ya? Yang saya dapatkan ketika pas butuh pas ada itu kayak Iya, ya itu Allah, anu Allah itu dasar cinta banget. banget itu Bu. Iya bener, beda Bu. Kok Dasar ya. eh, Iya betul. beda, beda Hmm, Bu. Ketika kita punya ada uang butuh, tapi ada uangnya itu beda. Ketika kita pas butuh uang datang ya, itu beda rasanya. ya, Bener. Ya Allah, ya, Allah tuh cinta banget ya sama aku. Gitu. Kayak ya, ada rasa kayak gitu tuh muncul gitu loh. Jadi ketika dapat keajaiban-keajaiban akhirnya saya sendiri pun juga dari sholat pun juga saya harus lebih banyak memperbaiki perbuatan juga ya. saya harus lebih banyak memperbaiki gitu gitu aja. Jadi kayak Hmm, ketika pas butuh pas uang datang pas butuh uang datang ya Allah meleleh ya Allah itu secinta ini ya sama aku gitu teman-teman bener-bener hmm, kayak hmm. gitu beda bener beda Alhamdulillah itu yang saya dapetin. Bismillah pun saya praktekkan insya Allah nanti. Silahkan Ibu, Bismillah. silahkan praktekkan teman-teman. Nanti teman-teman butuh konsultasi, silahkan. 1 kali 24 jam saya terbuka. Niat saya memang benar-benar pengen bantu teman-teman. Itu loh. Oh ya, Bu Mami, Ya, untuk salat taubat ya, misalnya kita pernah berbuat salah pada seorang, kan saya tuh pernah sholat tuh sampai 3 kali itu 3 kali sholat taubat sampai lebih lah ke satu orang tersebut. Rasanya kok masih belum plong gitu, belum gitu. Nah, rasanya. Ibu Iya, rasanya. sebelum niat usoli itu ada niat untuk ditujukan sama orang itu? Enggak, Bu. Iya, Sekedar sholat tapi taubat. kok masih iya, masih karena kok masih ada rasa mengganjal gitu loh. Oh, gitu. Enggak apa-apa. Tapi saya ya, tapi terus saya ulangi lagi sampai rasanya tuh Long. berapa kali ya waktu itu saya tuh melakukan hanya untuk satu orang itu sholat taubat karena saya merasa bersalah gitu loh Bun Enggak apa, Bu. Betul. melakukannya gitu. Jadi Budia udah bener tuh kalau misalnya memang kayak bersalah sama orang itu 1 kali kok belum plong. 2 kali, 3 sampai lakukan berulang kali dan lakukan kebaikan juga untuk orang itu.
iya. Misalkan ibu sedekah Itu atas nama orang doakan ya. tersebut, iya. Oh ya. Heeh. Jadi ibu melakukan apa kebaikan apa sama orang itu diniatkan untuk orang itu dikirimkan orang itu juga kayak gitu. Ya, ya, Oke, bagus itu Bu. ya, Bener-bener ya. sholat taubat tuh kayak saya kayak kalau saya tuh kayak kecanduan banget. Jadi kalau nggak sholat taubat tuh nggak enak banget gitu loh dalam sehari itu. Ya, Dan ya. alhamdulillah gitu bisa istiqomah. Bener-bener luar biasa gitu. Masya Allah. Nah, kalau untuk misalkan nih, Bu Budia pernah ceritakan sama saya ya, kalau Budia tuh sudah sering dapat keajaiban, cuman yang dalam jumlah besar yang belum pernah. Nah, ini pun juga harus diimbangi Bu dengan energi. Energi Ya. ibu pun juga harus besar kalau ibu mau dapat yang besar. Maksudnya Hmm. gimana? Jadi semesta ini bekerjanya itu seimbang, Bu. Seimbang. Jadi ketika Anda memberikan energi besar, maka yang didapat pun juga akan besar. Anda berbuat baik yang buat ke banyak orang, maka energi yang Anda dapatkan pun juga besar, gitu loh. Mungkin yang namanya Hmm. rezeki itu kan nggak hanya uang ya, teman-teman ya, Ya. tetapi Hmm. ketenangan, itu. Terus kemudian kedamaian, bahagia, itu kan juga rezeki. Bahkan saya katakan bahwa rezeki yang terendah itu uang. Mohon maaf ya, teman-teman, bukan berarti saya merendahkan atau gimana, bukan. Jadi gini, saya ada pengalaman nih, saya punya klien, beliau itu orang Kalimantan. Jadi beliau itu ditinggal meninggal secara mendadak oleh suaminya. Beliau ibu rumah tangga, suaminya pegawai PLN kalau nggak salah. Saya izin mute ya, teman-teman ya, ada suara bocor, saya izin mute. Mohon maaf nanti kalau mau ini bisa dibuka mikrofonnya ya. Jadi beliau itu orang Kalimantan, suaminya yang sudah almarhum itu bekerja di PLN. PLN beliau dengan jabatannya tinggi gitu loh. Entah manajer atau apa gitu, pokoknya jabatannya tinggi. Beliau ibu rumah tangga tiba-tiba ditinggal meninggal oleh suaminya. Harta yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum itu 900. Kalau nggak salah ya, teman-teman saya lupa jumlah detailnya. Kalau nggak salah itu 958 juta uang tunai, kemudian 3 rumah mewah, satu kafe. Apa yang terjadi? Beliau itu pada saat eh, beliau cerita sama saya, beliau itu sangat bingung, amat sangat bingung. Gimana masa depan saya? Gimana masa depan anak-anak saya? Padahal anaknya yang nomor satu, anaknya dua laki-laki. Yang nomor satu itu sudah menikah, sudah punya rumah sendiri, sudah punya pekerjaan sendiri. Anaknya dua itu masih kuliah di Malang sini, di Universitas Brawijaya. Saya nggak tahu jurusannya apa waktu itu ya. Beliau cerita. Padahal tanggungannya itu cuma tinggal anaknya yang dua, nomor dua istilahnya. Dan itu ditinggali mobil. Oh ya, mobil juga ada, mobil tiga. Mobil tiga, saya lupa mereknya apa. Pokoknya mobil mewah waktu itu. Mobil tiga, kemudian ada kafe satu, rumah tiga, uang 956 juta, hampir 1 M ya teman-teman. Terus ada juga tanah di Kalimantan kan tanahnya luas-luas. Ada tanah juga saya nggak tanya lah tanahnya itu berapa. Pokoknya kalau sebenarnya dihitung juga semuanya itu hampir lebih lah, lebih pokoknya M-an lah waktu itu memang. Saking stresnya, saking bingungnya, saking khawatirnya dengan masa depan, ya. Beliau itu kerjaannya karaoke, teman-teman. Jadi beliau cerita, sehari terbang dari Kalimantan ke Bali. Ngapain di sana? Nyanyi. Jadi dia itu stres, menghibur dirinya supaya stresnya hilang. Ya, udah gitu. Habis itu habis 50 juta, habis 60 juta, lah, terbang lagi ke Jakarta ngapain tuh? Nyanyi teman-teman di tempat karaoke gitu loh. Sama teman-teman gengnya, sama teman-teman gengnya tuh nyanyi 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 nyanyi.
Sampai akhirnya uang yang hampir 1 M itu benar-benar habis dalam hitungan hari. Gampang banget ya. Jadi itu kenapa? Karena rasa yang ada di dalamnya ini loh. Karena rasa khawatirnya yang berlebihan, rasa takut kehilangan uang berlebihan, akhirnya uang itu benar-benar habis, benar-benar hilang. Jadi benar-benar harta kita itu sebenarnya di dalam ini ketenangan. Nah, itu contohnya ya, teman-teman. Beliau cerita sama saya, akhirnya saya terapi, beliau lebih tenang. Alhamdulillah. Nah, dari situ kan kita itu bisa melihat bahwa harta itu sebenarnya yang tinggi itu adalah ketenangan kita gitu loh. Ketika kita tenang, ya udah terserah Allah, aku manut sama Allah. Besok saya butuh uang sekian, manut aja sama Allah berbagai. Kurang bersyukur gitu. Gitu tuh. Kalau Kurang iya, banyak bersyukur. betul, betul Bu. Kalau di dalam kita tenang, teman-teman, rezeki itu datang aja, ada aja dari berbagai arah. Betul, Bu Sukarni, kurang bersyukur. Iya, betul. Jadi 9 oh ya udah, katakanlah 1 M ya. Itu uang tunainya aja, belum rumah mewahnya, belum mobilnya, belum kafenya. Kalau dihitung berapa M aja itu yang ditinggalin. Dia rasa khawatir yang berlebihan itu tadi, justru bikin dia. Jadi sebenarnya rezeki itu bisa datang ketika kita dalam kondisi tenang, dalam kondisi banyak bersyukur. Betul. Ya itu datang ya mereka datang sendiri gitu loh bener-bener saya kayak wah luar biasa ini gitu teman-teman kayak Allah itu main-main ya kok bisa datengin di pas butuh pas datang pas butuh Masya Allah nah itu teman-teman pengalaman ya pengalaman saya juga pengalaman orang lain gitu ada yang mau di ini lagi sharingkan lagi teman-teman silahkan atau mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman nih silahkan sharing tidak apa-apa Bu Munayah barangkali. Ya, silahkan. Yang mau sharing, silahkan teman-teman. Tidak apa-apa. Atau ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ya udah. Teman-teman berarti sekarang waktunya teman-teman praktek. Nah, Iya, Bu. Ini macam lampu betul. nih. Jadi, kalau saya tuh prakteknya gini. Teman-teman tulis, ya kayak Budiah tadi juga. Tulis nama-nama orang yang pernah menyakiti teman-teman atau pernah teman-teman sakiti. Tulis. Tulis di kertas, di buku juga boleh. Tulis ya. Kenapa sih kok harus ditulis, Bun? Supaya kita tahu. Ini orang sudah bersih. Ini orang belum bersih. Ini sudah bersih. Tulis. Tulis namanya. Nama beliau. Tuliskan. Seberapapun dapatnya. Bawa. Kalau saya dulu itu bawa buku kemanapun saya pergi. Jadi kalau misalkan saya lagi ngantri di dokter gitu. Oh, saya ingat. Saya catat namanya. Oh, saya ingat, saya catat namanya kayak gitu. Saya pergi kemanapun tuh saya bawa buku, teman-teman. Jadi ketika ingat, saya catat, saya catat. Kalau misalkan teman-teman nggak bawa buku, teman-teman bawa HP. Begitu ingat, catat namanya. Catat nanti diganti di buku. Begitu di buku sudah selesai. Misalkan ini, saya punya luka batin sama Bu Habibah. Misalkan saya tulis namanya. Ibu Habibah, misalkan. Terus kemudian saya sudah selesai sholat tobat, saya sudah tenang coret. Alhamdulillah. Udah nggak ada ya Bu ya luka batinnya. Hmm. Contoh loh ya kayak gitu ya. Kayak gitu dicoret. Coret lagi. Sampai sekarang pun saya masih ada data teman-teman. Jadi kalau misalkan saya nggak sengaja ngomongin atau kadang itu dalam hati ya. Kita ngelihat orang yang berbeda gitu. Itu dalam hati itu timbul ih, ih gitu. Nah itu pun juga saya selalu taubati gitu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bun, mau nanya nih. Boleh tanya? Silahkan, silahkan Ibu. Ini kan, kata Bunda tadi kan, kita catat nama-nama orang yang tersakiti atau orang yang menyakiti kita. Setelah itu, Betul. maksudnya kita sholat tobat itu kita baca namanya atau gimana? Tak paham saya tadi. Bu, satu persatu, satu orang.
satu kali sholat tobat atau sampai lega. Gitu. Heeh, jadi Kita sholat tobat, ya tahu saya sholat tobat kan, saya sering juga sholat tobat. Cuman cara prakteknya kita kan berdoa. Apakah kita tuh kasih nama dia atau gimana ya maksudnya Bu, gitu? jadi gini ya, misalkan nih contoh ya tadi kasih contoh Bu Habibah, misalnya saya punya luka batin, oh Bu Habibah pernah nih nyakitin saya atau mungkin misalkan saya pernah menyakiti Bu Habibah, ini contoh ya, saya Oh, lakukan gini, ada niatnya gini, Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah, saya hmm, berniat sholat taubat mm-mm. untuk meminta maaf pada Bu Habibah. Dan saya sudah Iya. memaafkan Bu Habibah. Maka Oh, gitu. damaikanlah ruhku dengan ruh Bu Habibah agar kami selalu dalam kondisi damai bahagia. Oh, Terus gitu. kemudian, Ya, terus kemudian sholat tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata tobatan rokatan lillahi ta'ala dan sebagainya. paham sih. Oh, makasih lah Bun. Nah, ngerti kalau tadi kan tak ngerti, tak paham gimana Ya, gitu kan. betul, Bu. Tobat. Dan ini rasakan berbeda, Bu. Kalau Ibu cuma sholat tobat aja tanpa mencatat nama, tanpa akan berbeda. Iya, Betul. betul, Kenapa? Karena betul. ketika kita mencatat namanya, kita keluarkan namanya, itu kita ada niat kepada si A. Iya. Hmm. Beda banget. Kalau ya, ya, kalau kan dia nyakiti hati kita kan sakit hati kita. Ini kan kalau di sekolah kan pulang mungkin rasa sakit itu ada kan, tetap ada. Cuman itu tadi mau sholat tobat itu kalau kita bilang berserah diri, kita memaafkan dia, dia memaafkan kita, bisa memaafkan orang itu, berarti hati kita lega gitu sholat Hmm. tobatnya. Karena sering kan saya kan sering sholat tobat juga kan, tak pernah juga tinggal kan. Cuma kadang-kadang perasaan ganjal gitu tetap ada masih. Iya. Bon, nah, gitu. Mungkin karena nggak menyebutkan nama orang tersebut ya, Bu. Ya, Bisa jadi. tidak, tidak, Hmm. tidak pernah apa Jadi namanya. secara umum aja ya sholat taubatnya. Kalau ini kan secara khusus ya khusus diberikan. Oke, oke. Terima kasih nih Bun. Sama-sama, Bu. Teman-teman, ada yang mau sharing lagi? Silahkan. Ya kurang lebih seperti itu ya niatnya. Nanti saya catat niatnya di grup ya, teman-teman ya. Saya catat sekarang. Nanti saya kalau nggak nyatet gini nanti saya lupa. Dah, teman-teman, Eh, silahkan. maaf, izin bertanya, Mbak. Iya, Ibu, silahkan. Ini kan kita sudah catat semua nama-nama yang pernah menyakiti dan yang pernah kita sakiti. Karena sekarang kan baru tahu caranya sholat tobat kalau mau minta maaf dengan melakukan sholat tobat itu. Jadi baru sekarang kita tahu. Jadi kita catat itu mulai dari angka 1 sampai sekian. Terus dilaksanakan itu sholat tobatnya itu apakah setelah sholat wajib atau kapan saja? Karena istilahnya ini kan banyak yang kita mau sholati dengan sholat tobat tadi itu. Senyamannya Bu Habibah, jadi mau sholat boleh, setelah sholat wajib boleh, tapi pokoknya waktunya itu tidak boleh waktu-waktu yang dilarang. Itu aja. Oh iya iya iya. Betul, saya sendiri pun juga ratusan ya, hampir 200. Tapi catatannya udah saya buang, sudah saya coreti semuanya. Ya, sekarang itu orang terdekat kita aja berapa? Terus orang yang Ya, ya. banyak ya. Nah, jadi Dalam lakukan. keluarga saja bisa jadi Iya, udah puluhan ya, Bu ya. dengan ya, di lingkungan perumahan ini bisa Ah, jadi. betul, lingkungan perumahan, terus kemudian lingkungan di sekolah, ya. Belum lagi kalau lingkungan di pengajian gitu. Ya, di tempat-tempat komunitas secara online apa kan Betul, semuanya. betul Ibu, betul sekali. Jadi lakukan itu. Jadi saya sendiri pun juga bertahap, nggak langsung sekali itu langsung selesai 100 orang enggak, teman-teman. Bertahap sampai nggak tahu saya nggak ngitung ya sampai berapa bulan itu nggak. Saya pernah juga dalam waktu 1 hari itu 3 jam saya sholat tobat aja.
Jadi 3 jam sholat taubat aja. Udah. Sampai Hmm. 3 jam sholat tobat itu berapa rakaat? Bunda? Nggak Bukankah itu sholat saya. Dua tobat rakaat, dua rakaat ya, dua dua rakaat? rakaat, Iya, dua rakaat. 2 rakaat. Nggak ngitung saya, Bu. Pokoknya Oh, ini si A, ini tak coret. Saking kepengennya cepet bersih, maksudnya saking kepengennya selesai lega sama ketemu sama orang itu biasa aja gitu. oh, Saya lupa, oke. Men- tahu karena memang udah sekitar 1 tahunan yang lalu ya Bu. Dan saya dulu tuh Iya. nggak kepikiran kalau saya bakal sharing ilmu ini nggak kepikiran. Jadi 3 jam itu berapa berapa orang tuh nggak ingat saya. Jadi Pokoknya kita, iya, pokoknya kita ingat itu guru-guru kita, mulai pada saat kita sekolah, pasti iya kita ingat betul, semua itu. betul betul. Nanti Iya, teman-teman waktu kecil eh, ya mungkin iya, kita pernah usil, eh, mungkin ya guru-guru Allah. di sekolah, Iya, ya ya itu semuanya dicatat. Alhamdulillah. Enak itu teman-teman. Teman-teman mau konsisten enak bener. Enak. iya, padahal kita itu sering melaksanakan sholat tobat, cuman untuk diri sendiri saja. Iya. Maksudnya tidak terpikir kalau semua sholat tobat itu diperuntukkan untuk siapa saja yang pernah menyakiti dan pernah disakiti. Iya. Masya Allah. Tapi nanti hasilnya akan berbeda kok. Teman-teman yang sudah saya anjurkan untuk melakukan ini, mereka bilang, saya sudah sering Bu sholat tobat. Tetapi ketika Ya, namanya disebutkan secara khusus, itu berbeda banget rasanya. Itu benar. Jadi ada juga yang bilang bahwa, oh saya pikir sholat tobat itu hanya untuk pada saat kita melakukan dosa-dosa besar. ya. Ya, ya, dosa-dosa kecil pun juga kita bisa lakukan sholat tobat. Atau pada saat kita mengalami sakit di tubuh ini, kita sholat tobat, ya Allah, siapa tahu dari Nah, dosa-dosa saya ini sehingga saya fisik pernah ini, saya sakit, ya. ya saya jadi inget ini Bu, saya jadi inget. Jadi saya tuh pernah sakit pundak saya. Pundak itu kayak ada yang ini loh, kayak ada yang makan aja. Sakit ini. Dikasih obat itu apa nggak mempan teman-teman. Saya pernah ini. Kemudian suatu hari saya datang ke tempat yayasan yatim piatu ya teman-teman di Malang di tempatnya tuh di Janti. Terus kemudian sama pengelolanya tuh gini, coba Bu perbanyak istighfar sama sholat tobat, terutama istighfar untuk orang tua gitu. Dari rumah saya praktekkan itu. Pagi pada saat jam tahajud saya lakukan, saya istighfar, saya perbanyak istighfar. Nah, yang muncul dengan jujur saya katakan yang muncul itu adalah saya pernah membentak ibu saya. Hmm, Itu muncul gambar itu muncul ya Allah saya sampai akhirnya tuh sampai ya, keluar deras gitu saya surat taubat sampai ya Allah sampai saya minta maaf sama ibu waktu itu kan memang ya nanti saya cerita lagi lah hubungan saya dengan orang tua saya gimana nah itu akhirnya setelah saya melakukan surat taubat saya perbanyak istighfar ini nih enteng sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi teman-teman oh Alhamdulillah. jadi itu istighfarnya ditujukan juga kepada orang tua, Betul, Bunda. betul. Untuk orang Ya. tua. Jadi memang yang ngajari saya tuh pengurus yayasan yang di Malang, di Janti, yatim piatu ya. Ada saya sering ke sana sama beliau. Tuh sama orang tua. Ternyata bener gitu loh. Ketika itu enteng teman-teman. Itu dan benar-benar dahsyatnya. Banyak. Banyak lah keajaiban-keajaiban ya Kak melalui taubat Ya, itu. tinggal kita mempraktekkan, Bunda. Nah, saya gini, saya kasih jalan nih, saya kasih jalan. Ini loh Bu jalannya. Nah, Ibu mau diem di tempat atau Ibu jalan kan putusannya di jalan, ada di Ibu. Nggak mungkin kan, Ibu ada di Makassar, terus kemudian saya seret, Ibu ayo, ayo suruh turun. Enggak. Ibu yang harus praktek sendiri gitu. Iya, sudah dikasih caranya, Betul, sudah betul, dikasih ilmunya, ya. betul. Semoga. Ya, tinggal praktekkan sendiri sendiri. Tuh.
Masya Allah. Dan nanti saya tunggu testimoninya teman-teman ya. Dahsyatnya sholat taubat, Masya Allah yang saya benar-benar kayak kecanduan ini sholat taubat itu. Keren. Bunda Mami mau tanya, Silah. salat taubat dengan kita melakukan save itu apa apa bedanya, Bun? Ada Sholat taubat. Kita apa ada melakukan ya salat taubat dengan melakukan save kan dengan apa ketuk-ketuk itu ya, Bun ya? Kan juga itu bisa juga untuk merilis emosi ya. Salat taubat kan juga bisa untuk merilis emosi juga ya, Bun ya? betul Ibu, betul banget. Jadi benar-benar manfaatnya itu sama ya secara teman-teman. Kalau save itu memang untuk merilis emosi, surat taubat pun juga bisa untuk merilis emosi. Nah, sekarang teman-teman, ibaratnya teman-teman tuh makan, makan, makan dua mangkok dengan satu mangkok lebih kenyang mana? Dua mangkok kan? Nah, sama. Kalau teman-teman bisa di save, kemudian sholat taubat, dua-duanya bisa, itu lebih bagus. Jadi kayak pelengkap, ya, katakan gini aja deh. Katakan gini, sholat tobat tuh nasi, sedangkan chef itu ada lauknya. Nah itu, digabung dua-duanya jadi lebih cepat juga rilisnya. Seperti itu. Bagus pertanyaannya, Bu ya. Jadi seperti itu. Kalau save itu saya belum paham di situ, Bunda. Oh gitu ya, Bu ya. Oke. Iya, Nanti kita buka sesi chef deh. Teman-teman, insya Allah nanti suatu hari kita buka sesi chef ya. iya, Untuk bahas chef, teman-teman mau diajari boleh. iya. Iya, saya belum terlalu paham Nah, di situ. Save, oh, iya. yang di rekaman pertama itu berarti belum begitu paham ya, Bu ya? Iya. Oke, nggak Mungkin apa. harus diulang-ulang ya, harus Ya, diulang-ulang nggak apa. kalau itu praktek. Saya saya pribadi pun saya pribadi pun ngulang trainingnya chef itu sampai 5 kali, teman-teman. Hmm. Sampai 5 kali. Jadi, oke, nggak apa-apa. Nanti suatu hari, insya Allah ya, saya agak penuh juga jadwalnya Desember ini. Jadi nanti kalau ada longgar atau mungkin kalau misalkan saya nggak ada waktu untuk Zoom, mungkin saya kirim dalam bentuk video. Jadi saya jelaskan. Cuma kalau Iya, enaknya tuh kalau di Zoom gini kan teman-teman ketika nggak jelas itu teman-teman bisa langsung tanya jawab. betul, Enaknya kan betul. gitu ya Bu ya. Kalau Iya. lewat video, ya nanti diusahakan ya. Saya buatkan jadwalnya dulu ya teman-teman. Insya Allah ya. Saya Makasih, ya, makasih Bunda. dengan senang hati Bu. Iya. Ya, Nah, Jadi Zoom khusus save. Jadi apa sih yang bikin save itu aku itu apa aja? Ini nanti aku iya. sendiri-sendiri. Baik, ini udah malam ya teman-teman ya. Udah setengah 10 malam nih. Di Bu, Tapi Bunda selamat Mimi tidur. masih semangat. Masya Allah. Jangan. Berarti udah setengah 11 ya di Makassar ya, Bu, ya. Kan Wita ya. Iya, sudah setengah 11. Hmm. Mau di Makassar ini. Jadi kita berdoanya sebelum sholat tobat aja, Bunda. Apakah kalau selesai sholat tobat kita tidak berdoa lagi? Boleh. Kalau misalkan sudah selesai sholat tobat, berdoa, doakan yang baik-baik tentang orang yang Anda sholat tobat itu. Ya, itu lebih lengkap lagi. Ya, kayak gitu Oke. ya, Bu El ya. Boleh. Jadi doakan yang baik-baik tentang terhadap orang yang sudah Ibu El tobati itu. Dan doa yang baik itu akan kembali lagi sama yang punya. Insya Allah seperti itu. Baik teman-teman, kita akhiri. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ada tanya jawab, silahkan ditanyakan di grup ya, teman-teman. Atau mungkin kalau pertanyaannya private, pribadi, boleh japri saya. Saya buka 1 kali 24 jam. Asal saya dalam kondisi sedang tidak sibuk dan tidak tidur. Kalau tidur balas WA kan nggak mungkin. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Silakan. Saya senang sekali membantu teman-teman semuanya. Karena memang ini adalah nazar saya ketika saya masuk F. Saya ingin
bantu angkat penderitaan banyak orang agar hidup mereka lebih bahagia dan lebih mulia. Insya Allah seperti itu. Amin. Semoga kita di grup ini seperti niatnya Amin ya Rabbal Mbak Mami, iya membantu sebanyak-banyaknya orang. Alamin. Amin. Mungkin ada Amin. temennya Makasih. atau saudaranya atau tetangganya yang butuh bantuan chef, silahkan teman-teman boleh juga ya. Insya Allah, Iya. walaupun online jarak jauh, insya Allah dengan izin Allah bisa ya dibantu kan. Amin, Ya. amin, amin ya Rabbal Alamin. Udah biasa kalau online kayak gitu teman-teman. Oke, Assalamualaikum. Berkah berlimpah ruah selalu ya untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bunda Mami. Sampai Kasih ilmunya.